Those who lead are the ones who can clearly talk about what they believe. And those who can clearly talk about what they believe are the ones who lead. When people believe what you believe, they will work for you with blood and tears. But if people don't believe what you believe, they just work for your money. Itu esensi sebenarnya dari leadership communication, teman-teman, atau komunikasi kepemimpinan, yang mana konsep kepemimpinan dan komunikasi itu bisa menjadi satu kesatuan dan tidak dipisahkan. Bahwa dalam proses terjadinya kepemimpinan yang sukses, ada yang namanya peran komunikasi yang sentral di sana. Bagaimana teman-teman ketika memiliki ide, gagasan, mampu nggak mentransfer itu kepada tim, kepada anggota, sehingga mereka memahami apa yang ada di isi kepala teman-teman sebagai pimpinan atau pemimpin. Ketika teman-teman berhasil mentransfer itu, memberikan pemahaman, menjadikan semuanya paham menjadi satu kesatuan, menjadi satu frekuensi, itu adalah kesuksesan dari komunikasi kepemimpinan, atau kita sebut dengan leadership communication. Ya, kedua aspek ini saling berkaitan dan saling bertautan. Orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapapun yang ada di sekitarnya, dia bisa meyakinkan, dia bisa memberikan pengaruh, maka otomatis dia sudah menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu adalah memberikan pengaruh, dan pengaruh itu disampaikan dengan kata-kata yang terstruktur, pemilihan kata yang tepat, dalam situasi yang pas, bisa memprediksi dan juga bisa mengalokasi dia berbicara dengan siapa, dia bisa mengukur outcome apa yang terjadi ketika dia berkomunikasi dalam konten dan konteks tertentu. Oleh karena itu, komunikasi menjadi skill yang paling perlu untuk diperhatikan buat teman-teman yang saat ini menjadi pimpinan, yang mudah-mudahan juga seorang pemimpin yang baik. Terus diasah, terus belajar, terus men-challenge diri. Dalam kajian komunikasi kepemimpinan, kita tahu bahwa kesuksesan suatu perusahaan, korporasi, startup, atau apapun itu yang sifatnya institusi, itu terlihat dari bagaimana pemimpinnya mampu nggak berkomunikasi dengan baik. Komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, komunikasi lisan, komunikasi tulisan, kita semua harus berproses lebih baik. Dan konteks berkomunikasi di sini, teman-teman, tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat, tapi bagaimana teman-teman bisa yang namanya menjadi active listeners yang baik, menjadi pendengar yang baik, ya kan, mampu menyesuaikan gaya komunikasi untuk setiap situasi dan menghadapi orang yang berbeda-beda. Selain itu, mampu menerima feedback dan memberikan respon yang proporsional ketika ada interaksi yang terjadi dalam sehari-hari. Nah, saya merangkum biasanya dalam leadership communication itu, saya rangkum menjadi 3 huruf, C, E, T. C-nya adalah clarity atau kejelasan. Ya, bagaimana kita mampu memberikan kejelasan dari apa yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita harapkan bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa diterima dengan baik. E-nya adalah empati. Bagaimana kita paham komunikasi itu tidak hanya sekedar substansi, tapi ada namanya konteks. Sehingga apabila kita menyampaikan sesuatu dan kita tahu pesan ini tuh tidak dapat diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena semua orang mungkin ketika itu sedang dalam kondisi yang tidak bisa atau tidak mau menerima pesan yang begitu banyak dari kita. Jadi ada empati, kita memahami, ya, kita melihat situasi sehingga pesan itu bisa efektif. T-nya ada transparan. T-nya adalah transparan, yang mana leadership communication yang sukses itu akan menciptakan transparansi. Apalagi beberapa survei, ya, survei di dunia yang saya pernah baca bahwa beberapa tahun ini tingkat kepercayaan bawahan ke manajer, ke CEO, ke direktur, ke pimpinan, ke board of directors itu turun. Kenapa? Karena dianggap pimpinannya tidak mampu, mau mengayomi dan juga membuka ruang diskusi dan dialog. Teman-teman, terus belajar, selamat menjadi pemimpin yang memanusiakan, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang mudah dan pandai merespon situasi sekitar, pemimpin yang merangkul, pemimpin yang mampu membuat bawahan, followers atau timnya merasa nyaman ketika mereka berada dekat teman-teman semua. Mari kita semua terus memperbaiki diri, terus belajar,
terus berproses lebih baik. Mari kita menjadi agen-agen komunikasi yang baik dan selamat menjadi pemimpin yang terus belajar. Semangat terus, tetap berproses lebih baik.